Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa-siswi sekalian, kali ini kita akan masuk ke materi tentang menuntut ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Ayat yang menyatakan tentang kewajiban menuntut ilmu yaitu sama seperti ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini memerintahkan kepada kita, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Lagi ayat ini menyuruh kita untuk membaca wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. Nah, ini ayat ini menceritakan tentang kewajiban belajar mengajar. Jadi untuk para guru untuk mengajarkan murid-muridnya, dan bagi para murid untuk belajar dengan sungguh-sungguh menerima ilmu dari guru-gurunya. Ini ayat yang pertama, ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sementara hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ayat ini membicarakan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kita akan masuk ke yang berikutnya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu ya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ini ada sampai 7. Yang pertama, akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mujadilah ayat 11 membicarakan tentang hal tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara yang lainnya, itu beberapa derajat. Ya, ini ayat surah Al-Mujadilah inilah yang sering dijadikan landasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Jadi derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Dalam ayat lain Allah sebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Ini tentu jawabannya adalah tidak sama. Lalu yang kedua, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu adalah diberikan pahala besar nanti di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami dikatakan menuntut ilmu adalah penuntut rahmat. Penuntut ilmu adalah pilar Islam, akan diberikan bersama Nabi Muhammad SAW nanti ini. Ya. Jadi akan diberikan pahalanya bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, keutamaannya adalah merupakan sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Jadi kalau dicari sedekah, apa yang paling afdol? Sedekah dengan cara menuntut ilmu. Nah, ini paling utama, dan juga memberikan kepada orang lain ilmu tersebut dengan cara diajarkan dengan baik, apalagi ilmu agama. Lalu di sini yang berikutnya adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Fa inna faqihan wa hidanmu tawarrian asaddu ala syaitani min alfi abidi. Jadi sana di dalam bait Matan Zubat disebutkan seorang yang faqih ahli dalam ilmu agama lebih susah digoda oleh setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Nah, maka ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami.
Berikutnya yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Bayangkan kita sholat 1000 rakaat saja sangat sulit. 2 rakaat aja di malam hari tahajud sangat susah. Kadang-kadang kita ketiduran. Nah ini malah kalau orang mencari ilmu lalu mengajarkannya, ini lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Wahai Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, kamu mengajarkan kitabullah, kamu pergi mengajarkan kitabullah, lalu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, satu ayat saja nih, 100 rakaat. Tapi kalau mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, ganjarannya lebih baik dari 1000 rakaat. Jadi kalau satu ayat dibalas dengan 100 rakaat. Nah kalau satu bab ilmu, misal bab tentang sholat zuhur, bab tentang sholat asar, bab tentang wudu, maka ini diganjar pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat. Subhanallah. Jadi sangat baik sekali ya menuntut ilmu. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad fisabilillah. Jihad itu perjuangannya adalah nyawa. Nah, jadi keutamaan orang yang berilmu mengajarkan ke orang lain ini lebih daripada sekedar mengorbankan nyawa. Nah, ini fisabilillah. Kata Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat ya, dan dimudahkan menuju surga ini ya. Surga ini kata-katanya kan surga ya, surga. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidaklah kumpul orang satu rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji dan mereka kecuali malaikat akan mengelilingi dan menyelimuti mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seseorang meneliti suatu jalan untuk menuntut ilmu melainkan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Ya, jadi mencari ilmu berarti kita masuk surga. Jadi cara untuk masuk surga adalah dengan mencari ilmu, dan tak lain dan tak bukan kita mengajarkannya, karena ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.